Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan untuk setiap anugerah dan berkat Tuhan yang boleh kami rasakan. Hingga pagi hari ini Tuhan masih menyertai kami dan memberikan kami nafas kehidupan. Bukan karena hebat kami Tuhan ataupun baiknya kami, melainkan oleh kasih setiamu semata kami ada hingga saat ini. Kami puji dan muliakan namamu Bapa. Dan hari ini kami ingin melakukan segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami, menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu bimbing kami Tuhan untuk melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Melalui renungan pagi hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya jemaat Tuhan yang terkasih. Yang menjadi nats firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes 9 ayat 4. Beginilah dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ikon ulau kudo ulau ni nama suru au saliling arian. Ai dungro bornin dang tarbahen mangula disi manang ise. Demikian firman Tuhan. Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika suasana masih terang, disitulah juga manusia begitu sibuk untuk melakukan setiap pekerjaannya. Dan bila sudah malam, tentu manusia mengambil waktu untuk istirahat. Walau di era modern saat ini, siang dan malam tidak menjadi pembatas bagi beberapa orang untuk melakukan pekerjaannya. Sama halnya ketika Allah menciptakan siang dan malam, tentu dengan maksud dan tujuan yang baik bagi kehidupan manusia. Siang merupakan saat yang baik untuk bekerja dan malam merupakan waktu yang baik untuk istirahat. Karena kalau waktu masih siang, saat itulah kita juga bekerja semaksimal mungkin. Namun harus juga memiliki waktu untuk berhenti sehingga Tuhan bisa memulihkan kembali tenaga kita dan menggantikan dengan kekuatan baru. Sama halnya dengan nats firman kita pagi hari ini, kala kitab Injil Yohanes ini mengajak kita bagaimana agar pertama kita mampu untuk memenuhi panggilan Allah di dalam hidup kita. Dengan perumpamaan yang ia katakan untuk mengatakan kepada para murid melanjutkan kinerja Allah agar pekerjaan dari sang pengutus itu dapat terselesaikan. Sehingga Yesus sendiri meminta para setiap muridnya untuk juga turut serta mengambil bagian dan bekerja. Dalam hal inilah para murid terpanggil untuk di dalam kehidupannya Allah menetapkan rancangan bagi setiap anak-anaknya untuk bekerja sesuai dengan karunia atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga apapun profesi kita dipanggil untuk menjadi alat Allah untuk memuliakan namanya. Orang saat inilah dan pada kesempatan itulah kita juga harus memaksimalkan diri kita dengan waktu yang ada. Siapapun itu boleh Allah pakai menjadi alat Allah di dalam kehidupan kita untuk melanjutkan atau mengupayakan, mewujudkan apa yang Allah kehendaki. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita dan bagaimanapun keadaan, Allah punya rencana yang terbaik bagi kehidupan kita. Inilah yang pertama yang ingin diminta oleh nats ini pada kita. Bagaimana kita memenuhi panggilan Allah itu di dalam hidup kita yang telah mengutus kita selagi masih siang. Yang kedua, nats firman ini mengajak kita agar bekerja selagi masih ada waktu. Pada umumnya setiap manusia memiliki waktu yang sama,
yaitu 24 jam. Tetapi tidak semua manusia mengisi waktu itu dengan maksimal. Ada yang berleha-leha, justru ada yang memaksimalkan, menyibukkan dirinya dengan waktu yang ada dan memakai waktu istirahat semaksimal mungkin, sehingga dia bisa memanage waktunya dengan baik dan efektif. Dan hal yang kedua inilah yang ingin dikatakan oleh nas firman ini. Selagi masih siang, jangan tunda-tunda dan jangan cari alasan untuk tidak bekerja selama masih siang. Seperti pepatah yang mengatakan, lakukanlah apa yang dapat kamu lakukan hari ini, jangan tunggu hari esok. Mari kita bekerja, mari kita berupaya, mari kita memakai waktu yang ada. Selagi masih memiliki waktu, bekerjalah dan bertanggung jawablah dengan apa yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita. Karena waktunya Tuhan meminta pertanggungjawaban atas apa yang Dia sudah percayakan kepada kita. Jadilah hamba yang baik dan jadilah hamba yang setia. Dan yang bagian ketiga yang ingin dikatakan melalui nats ini ialah ucapan Yesus dalam ayat ini merupakan kata-kata motivasi yang mendorong semangat kita untuk bekerja melayani Tuhan dan melakukan kehendak-Nya di dalam hidup kita. Selama kita masih memiliki waktu dan kesempatan dari Tuhan, yaitu selama kita masih hidup di dunia ini, maka tunaikanlah tugas panggilanmu. Sesungguhnya ada tugas yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita hanya dapat menemukan di dalam hidup kita melalui firman-Nya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya setiap kita memiliki batas waktu kita masing-masing. Dan jangan sampai waktu itu terbuang dengan sia-sia. Selagi masih siang, bekerjalah dan berusahalah memenuhi tugas panggilan yang Allah berikan kepada kita, yang suatu saat nanti bisa menjadi penghalang bagi kita ketika kita sudah berhenti. Sehingga jangan sampai kita menyesal dengan waktu yang kita miliki. Sebab bila kita sudah berhenti, kita tidak dapat lagi meneruskan tugas panggilan yang Allah berikan kepada kita. Kata malam dalam nats ini menunjukkan pada situasi dan kondisi yang pasti berubah. Sebagaimana halnya siang pasti akan berganti menjadi malam. Seringkali kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari. Hanya Tuhanlah yang Maha Tahu, yang dapat mengingatkan pada kita. Maka dari itu hendaklah kita memperhatikan peringatan Tuhan ini. Karena itu janganlah tunda-tunda waktu yang ada padamu. Bekerja keraslah dan bertanggung jawablah atas tugas yang Allah berikan yang telah mengutus kita. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.